pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan mau dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat, kita jadi generasi Yeremia. God bless you. Shalom adik-adik. Saatnya kita mau menyembah Tuhan. Yuk kita mau duduk yang baik. Kita mau angkat syukur kita. Siapa yang selalu mengucap syukur setiap pagi? Saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena kita pagi ini sehat kan? Sehat dong. Sehat kan? Joy, Aiden, Kalista, sehat gak? Sehat. Kayak gitu kita harus mengucap syukur. Yuk duduk, angkat tangan kanannya, tangan kirinya di dada. Kita mau katakan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa,
kesempatan kami masih boleh Tuhan beribadah Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berkati teman-teman kami, Tuhan berkati setiap kakak-kakak yang ada, bahkan juga Tuhan berkati Tuhan ruangan ini Tuhan, hotel ini Tuhan, gedung ini Tuhan, sucikan kuduskan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan puji-pujian penyembahan kami Tuhan, firman yang kami dengar Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo kita mau bangkit berdiri yuk, semangat yuk. Ayo bangkit berdiri. Yesus pokok. Ayo siapin tangannya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau loncat berbuah. Sekali lagi kayak loncat yang tinggi. Pastilah kau akan berbuah. Oke. Siapa yang di sini yang mau berbuah? Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek 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 sek, sek 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 sek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek 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 sek, sek 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, lagi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku,
berbuah, 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 berbuah. Oke, ayo boleh duduk yuk, siapin uang persembahannya yuk. Untuk adik-adik yang ada di rumah-rumah, kalau mau memberikan persembahan, boleh scan QR di sini atau melalui nomor rekening di bawah ini. Selamat memberi semuanya. Dengan sukacita. Ayo teman-teman kita berdoa. Yang benar ya, yuk. Ayo. Tuhan Yesus, berkati kami memberikan persembahan yang terbaik Tuhan Yesus. buat Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan berkati Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi dan Tuhan juga orang tua kami. orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberi dengan sukacita. Sukacita Hanya di dalam hanya dengan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ayo selamat memberi. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Saat ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Sesaat ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekarang boleh duduk yuk semuanya yuk. Kita mau mendengarkan Cerita firman Tuhan. Tuhan. Firman Kita mau siapkan telinganya, telinga. ya, hatinya. Kita mau siapkan semuanya untuk mendengar Firman Tuhan. firman Tuhan. Yuk, kita mau angkat satu pujian. Kita mau firman Tuhan ku dengar ya, nyanyi sungguh-sungguh. Dengan sikap terbaik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Ayo dari awal katakan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah Sekali aku. lagi dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Yesus tolonglah aku. Yesus tolonglah aku. Yesus tolonglah aku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menari buat Tuhan Yesus. Sekarang saatnya Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami Tuhan, pertajam setiap pendengaran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga berkati kakak yang akan
menceritakan firman Tuhan. Tetapi ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kak, adik-adik, kakak mau tanya sekarang. Siapa di sini yang suka makan buah? Adik-adik, sekarang kakak kasih tahu. Kita itu bisa berbuah tahu. Iya, maksud kakak, kita misalkan makan biji kelengkeng, kita makan kelengkeng terus kita sengaja bijinya ketelan gitu. Maksud kakak, kan kita berubah gitu. Iya, kan kita dulu gitu. Nah, kita bisa berbuah tapi bukan itu adik-adik buahnya. Adik-adik, kakak mau cerita Rede. Nah, pada waktu itu hiduplah seorang pemungut cukai, namanya Zakheus. Apa adik-adik? Zakheus. Pemungut cukai itu, tahu nggak apa? Adik-adik tahu nggak sih pemungut cukai itu apa? Pemungut cukai itu yang menarik pajak dari masyarakat untuk kaisar. Pajak itu apa sih adik-adik? Pajak itu bisa berupa uang, tapi memang kebanyakan uang adik-adik. Tapi karena pada waktu itu terjadi kemiskinan, mereka tuh sangat benci kepada pemungut cukai. Pemungut cukai itu adik-adik, istilahnya gini, kalian udah nggak punya uang nih. Misalkan masyarakat udah nggak ada punya uang, tapi mereka tetap menarik pajak dari masyarakat. Karena itu mereka sangat kesal, sangat tidak suka dan mengenal pemungut cukai itu sebagai orang yang berdosa adik-adik. Udah gitu, pada waktu itu Tuhan Yesus mengunjungi kota Yeriko. Waktu masuk ke kota Yeriko, dia bertemu dengan seorang miskin dan buta. Tapi ketika seorang miskin dan buta ini bertemu Tuhan Yesus, disembuhkan. Jadi dia bisa melihat adik-adik. Begitu adik-adik, karena orang buta ini sangat bahagia, dia akhirnya mengikuti Tuhan Yesus dengan bersorak-sorai, dan banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Waktu lagi rame-rame nih bersorak, wah Tuhan Yesus baik gitu kan. Si Bapak Zakheus ini bingung adik-adik, ada apaan sih rame-rame? Tuh ada apa deh rame-rame gitu kan. Tapi waktu disamperin, dia gak kelihatan adik-adik Bapak Zakheus itu. Tau gak karena apa? Karena badannya pendek. Akhirnya karena dia masih penasaran, akhirnya dia lari duluan adik-adik. Dia mendahului rombongan Tuhan Yesus. Dan tau gak ngapain? Dia manjat pohon ara adik-adik. Iya, dia manjat pohon. Biar apa? Biar bisa melihat itu ada apa sih, ada siapa sih gitu kan. Tahu gak adik-adik? Tuhan Yesus itu tahu Bapak Zakheus adik-adik. Dia ngomong gini, Zakheus, saya turun. Aku hari ini mau menumpang di rumahmu. Wah, kan kita taunya pemungut cukai itu orang yang berdosa ya. Kok Tuhan Yesus mau ya numpang di rumah orang berdosa? Kata masyarakat juga gitu adik-adik. Tapi udahlah, biarin aja gitu. Akhirnya Tuhan Yesus menumpang untuk makan di sana adik-adik. Udah gitu, tahu gak adik-adik? Waktu mereka lagi makan, Bapak Zakheus ada bilang, setengah dari hartaku. Wah, tahu gak adik-adik? Pemungut cukai itu tuh kebanyakan orang yang kaya. Karena mereka misalkan narik pajak nih 100.000, harusnya 100.000, tapi mereka memeras orang-orang, bisa dilebihin. Misalkan harusnya 100.000 jadi 500.000. Wah, karena itu dari situ dia menjadi orang yang kaya. Di saat mereka sedang makan, Bapak Zakheus bilang, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada masyarakat yang miskin, dan orang-orang yang kuperas akan kukembalikan uangnya 4 kali lipat. Banyak gak adik-adik? 4 kali lipat. Nih misalkan nih, Jojoy uangnya diambil 100.000. 100.000 dikali 4 berapa? 400. Kita adik-adik dibalikin. Nah,
Tahu nggak adik-adik? Melalui ini dia bertobat adik-adik. Dan dia mengalami menjadi berbuah. Dia mengalami pertobatan dan dia menjadi orang yang berbuah. Yang tadi kakak bilang itu kita bisa berbuah. Tahu nggak apa adik-adik berbuahnya? Bukan buah mangga loh. Kita bukan maksudnya kita bisa berbuah di dalam tubuh kita, jadi mangga, jadi rambutan, gitu bukan adik-adik. Tapi berbuahnya seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri adik-adik. Maksudnya apa sih kak? Aku nggak ngerti gitu kak. Apa sih berbuah itu? Maksudnya kasih dan lain-lainnya itu. Maksudnya gini adik-adik. Sama seperti Bapak Zakheus tadi. Kan tadinya itu dia suka memeras rakyat-rakyat miskin ya kan adik-adik. Tapi karena dia bertobat, dia menjadi mengasihi sesama adik-adik. Bahkan uang yang diperas tadi dikembalikan 4 kali lipat. Itu kasih adik-adik. Kasih, sukacita. Misalkan ya adik-adik, kemanapun kita pergi nih, misalkan di sekolah, kita menjadi orang yang dipenuhi dengan sukacita. Jadi sekitar kita tuh bisa merasakan dampaknya adik-adik. Wah, kalau misalkan ada Cece Joy, enak nih gitu orangnya, asik, seru gitu. Itu yang namanya sukacita adik-adik. Misalkan juga penguasaan diri. Siapa di sini yang sering ngisengin adenya? Nah, itu biasa. Nah, misalkan nih yang jadi adeknya nih ya, kan punya penguasaan diri kan? Kita punya buah penguasaan diri. Kita tuh nggak cepet marah adik-adik. Kok iseng banget sih? Kita nggak marah-marah gitu. Kita nggak ngisengin balik gitu. Tapi kita punya penguasaan diri gitu adik-adik. Juga kebaikan adik-adik, suka memberi kepada sesama. Misalkan temennya ada yang ulang tahun nih, kita memberi kado gitu. Ya. Misalkan temannya ada yang kesusahan, kita membantu, kita memberi. Gitu adik-adik, maksud berbuah tadi adik-adik. Oke adik-adik? Tadi apa aja berbuahnya? Ada yang dengerin kakak nggak? Nanti jadi pertanyaan deh. Nih kakak ulang ya, buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Gitu adik-adik. Dan karena pertobatan Bapak Zakheus tadi, dia menjadi orang yang berbuah. Dan dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bahkan seisi rumahnya pun diberkati adik-adik. Gitu adik-adik. Kita harus berbuah. Tapi sebelum berbuah kita harus mengalami pertobatan. Misalnya kita sering melakukan kejahatan, kita harus bertobat. Gitu adik-adik. Oke, kita mau lihat ayat hafalan. Ayo baca bareng-bareng ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah gitu adik-adik. Kalau kita misalkan tidak bertobat, ranting-rantingnya itu akan dimusnahkan. Ranting-rantingnya itu kita adik-adik. Oke. Sekarang kita mau berdoa. Ayo, yuk bangkit berdiri yuk.
Ayo bangkit berdiri. Ayo tutup matanya. Kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh kembali berkumpul di sini untuk memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu, agar kami boleh berbuah ya Tuhan, menjadi buah yang manis, yang lebat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sekarang mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kau berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kau berkati pemerintahannya, bahkan untuk presiden, wakil presiden yang baru Bapa. Kau berkati mereka. Kau berikan hikmat, marifat ya Bapa untuk menjalankan tugas-tugas mereka ya Bapa, bahkan staf-staf negara yang ada. Engkau berkati ya Bapa, mereka memiliki kesatuan ya Bapa, memiliki visi misimu ya Bapa. Engkau berkati Bapa bangsa Indonesia kami, bahkan juga untuk aparat-aparat negara yang ada ya Bapa. Bahkan kami ingin berdoa juga untuk gembala sidang kami, Pak Niko ya Bapa, bahkan berserta wakilnya, juga untuk Pak Weliar ya Bapa, sebagai gembala CK4, juga untuk Pak Iskia Mintarjo ya Bapa. Kau berkati gembala kami ya Bapa, Kau berkati hamba-hambamu ya Bapa, untuk kesehatan, untuk keluarga, bahkan pelayanan yang Kau berkati lebih lagi ya Bapa. Engkau pakai mereka terus naik dan bukan turun ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa untuk visi misimu lebih lagi ya Bapa untuk mereka ya Bapa. Bahkan berdoa juga untuk sekolah minggu kami ya Bapa. Kau berkati sekolah minggu kami untuk anak-anakmu. Kau pakai mereka Bapa untuk melayani Engkau lebih lagi ya Bapa. Bahkan Kau berkati pendidikan mereka ya Bapa, untuk orang tua mereka. Bahkan setiap yang sakit ya Bapa, Kau sembuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa Bapa juga untuk pelayanan sekolah minggu ya Bapa. Kau berkati kakak-kakak kami untuk kesehatan, untuk pekerjaan Bapa. Kau berkati mereka ya Bapa. Dan kalau sebentar kami akan menerima berkat yang daripadamu. Ayo adik-adik angkat kedua tangannya. Terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga menyertai kita mulai dari hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.